Ikhwata iman, ikhwan filah, jamaah salat duhur, silaturahim dan thalabul ilmi Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepadanya karena siang hari ini kita masih dimudahkan, dilapangkan untuk hadir di salah satu rumahnya, yaitu Masjid Al-Ikhlas, dalam rangka taqarrub, ya, mendekatkan diri kita kepadanya untuk mendapatkan ridho dan cintanya, yaitu taat dan ibadah kepadanya. Ada 4 alasan kenapa kita beribadah kepada Allah SWT. Alasan yang pertama, karena kita ciptaan Allah, kita makhluk Allah. Ya, alasan yang kedua, karena kita hamba Allah. Ya, alasan yang ketiga, ya, karena kita ingin, ya, dimasukkan ke dalam surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, ya, ketika kita dicatat olehnya sebagai hambanya yang bertakwa. Dan yang keempat, karena kita diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang pertama, karena kita ciptaan Allah. Yang kedua, karena kita hamba Allah. Yang ketiga, karena kita ingin dicatat sebagai orang yang bertakwa, yang mendapatkan surganya seluas langit dan bumi. Dan yang keempat, karena kita diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang rizki, ada rizki yang terhalang. Ini tema kajian pada siang hari ini, ya. Rizki adalah pemberian Allah berupa makanan dan minuman. Jadi makanan itu rizki dari Allah, ya. Minuman juga rizki dari Allah. Makanan dan minuman itu baru terasa nikmat ketika makanan itu berkurang, ketika minuman itu berkurang. Apalagi ketika makanan dan minuman itu langka, ya. Ketika kita diuji di bulan Ramadan, ya, dengan melaksanakan ibadah saum, kita terasa, ya, betapa makanan dan minuman itu penting banget, dibutuhkan banget, nikmat banget, ya. Padahal diujinya dari subuh sampai maghrib, ya. Apalagi kalau berhari-hari kita tidak mendapatkan makanan dan minuman, ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 60, ya, kulu, kata Allah, kalian harus makan, washrobu, dan kalian harus minum, mir rizkillah, dari rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa rizki itu pemberian Allah, ya, di antaranya dalam bentuk makanan dan minuman. Kemudian rizki adalah pemberian Allah yang diturunkan dari langit, ya. Di antaranya berupa air. Sebab ada juga berupa besi, ya. Ada juga berupa ketenangan yang Allah masukkan ke dalam hati kita. Itu rizki, ya. Demikian pula yang namanya Al-Quran, ya, itu diturunkan dari langit, ya, dan dikeluarkan dari bumi, di antaranya berupa buah-buahan, ya. Jadi hidup di dunia kita butuh air, tapi juga butuh yang namanya buah-buahan. Dan ini berulang kali disebutkan dalam Al-Quran ketika Allah berbicara tentang surga. Surga itu di bawahnya mengalir berbagai macam sungai. Bukan hanya sungai air tawar, tapi juga ada madu, ada susu, bahkan ada khamar. Kemudian setelah itu ada buah-buahan yang baik untuk kesehatan. Dengan buah bukan hanya kuat, tapi juga segar, ya. Makanya penghuni surga itu tidak pernah loyo, ya, tidak pernah capek, tidak pernah letih, tidak pernah lesu, tidak pernah sakit, ya. Bahkan tidak pernah tua dan tidak akan pernah mati. Kenapa? Karena asupannya itu, ya, airnya saja 4 macam, ya. Apa? Air bening, air susu, air madu, ditambah air khamar. Buah-buahannya juga aneka macam. Semua buah yang ada di dunia ada di surga. Ditambah buah-buahan yang tidak ada di dunia seperti buah yang ada di dunia. Jadi komplit banget, lengkap banget, dan tidak mengenal musim, dan tidak ada satu buah pun yang dilarang untuk dimakannya. Ya, di dunia ini masih banyak buah-buahan yang dilarang untuk dimakan. Sebab kalau dimakan membuat bukan hanya sakit tapi juga mati. Jadi wa anzala minas sama'i ma'a, dan dia Allah menurunkan dari langit itu air.
Kemudian fa akhraja bihi Allah, ya, dengan air itu mengeluarkan minas samarat, dari berbagai macam buah-buahan, rizqalakum, rizki buat kalian. Ya. Kemudian itu surat Al-Baqarah ayat 22. Rizki juga adalah pemberian Allah yang wajib disyukuri dengan beribadah hanya kepadanya, tidak melakukan kesyirikan. Kalau kita yakin kita diberi rizki oleh Allah, dan rizki itu ternyata macam-macam dan banyak banget, maka kita wajib bersyukur kepada Allah. Dan cara bersyukur kepada Allah itu adalah beribadah kepada Allah dengan tidak menyekutukannya. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka kalian jangan menjadikan untuk Allah itu tandingan, bandingan, saingan. Ya. Jika kalian adalah tahu bahwa yang ngasih rizki adalah Allah. Ya. Di sini jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi wahai orang yang beriman, makanlah oleh kalian yang baik-baik dari rizki yang diberikan oleh Allah. Kemudian kalian syukuri rizki itu jika kalian benar-benar hanya beribadah kepada Allah saja. Ya. Jadi orang yang melakukan kesyirikan sejatinya ada orang yang tidak mensyukuri rizki yang Allah berikan. Ya. Ada orang yang kemudian ya rizkinya dikasih oleh Allah, misalnya berupa padi, tapi bersyukurnya kepada Dewi Sri. Ya. Dikasih ikan yang banyak di lautan, tapi kemudian pas panen bersyukurnya ke Nyi Roro Kidul. Nah itu menjadikan saingan bandingan untuk Allah. Ya, padahal tahu yang ngasih rizki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, rizki adalah pemberian Allah yang diberikan langsung kepada Maryam selama berada di mihrab. Ya.